صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min 'urabin wa min 'ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min 'urabin wa min 'ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Fatihatil hadratin nabiyil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li asatidatina wa asatidati asatidatina khususun Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi wa khususun Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Ibn Hajar Ahmad Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wa khususun Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa khususun Muhammad Khalid bin Abdul Latif Al-Bankani khususun Ki Haji Hasan Sunar khususun Ki Haji Muhammad Dawam Al-Sayyid Muhammad Sallallahu wa khususun Ki Haji Samsul Haji Abdurrahman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال الله جل وعلا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Bapak Ketua DKM Bapak Eko Novianto yang diwakili oleh anaknya Mas Tama, mudah-mudahan kayak bapaknya soleh. Amin. Namanya kan Pak Eko bukan soleh. Bapak Sodikun Ketua RW kita yang selalu istiqamah setia, selalu bersama kita, mendampingi kita dalam majelis yang penuh kemuliaan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang hadir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita semua dikasih sehat walafiat sehingga dengan izin Allah kita bisa kumpul bermuajahah bersilaturahim di tempat yang penuh barokah ini, mushola syariah, di dalam rangka kita bersama-sama mulazamah pada malam Senin, yaitu pengajian yang pada kesempatan ini giliran saya kita sama-sama menyimak pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad ini. Kita mulai qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi kitab wa qala al-imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa qala al-imam, telah berkata sapa imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, man ta'allama al-Qur'an, man sapa siapa, ta'allama telah belajar sapa man al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Siapa orang yang belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran itu belajar bacaannya, belajar mulai dari dasarnya, belajar makharijul hurufnya, belajar tajwidnya, belajar tafsirnya, belajar yang berhubungan dengan ulumul Quran, sampai termasuk di dalamnya orang yang menghafalkan Al-Quran. Kayak anak-anak kita yang lagi nyantri di beberapa pesantren sedang menghafal Al-Quran. Itu bagian daripada ta'allam Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, azumat qimatuhu, maka besarlah harga dirinya, yaitu menjadi orang yang terhormat. Ini kayak anak kita yang kecil-kecil tuh, kalau pagi gitu ya, pagi pas sore ngaji itu. Pagi sore. Itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Harga dirinya itu tinggi. Itu baru anak kecil, anak-anak kita. Gimana bapak-bapak? Gimana ibu-ibu? Itu memiliki harga di pandangan Allah, itu orang yang berharga. Harga dirinya tinggi. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, wa 'allama, dan ngajar. Anak kecil mulai dari Iqra. Kalau dulu mah namanya bukan Iqra, namanya turutan. Kenapa turutan? Karena yang pertama gurunya baca, yang kedua muridnya. Murid ngikutin gurunya, nurutin gurunya. Kata gurunya ba, ya ba. Kata gurunya ain, ya ain. Nurut. Makanya dibilang apa? Turutan.
Ya benar ada turutan. Betul. Ya sama dulu namanya apa namanya? Turutan apa? Turutan. Sama ya. Bapak-bapak pernah ngalamin nggak? Kang Nur ngalamin turutan ya? Turutan Al-Baghdadi itu. Yang pertama itu halaman pertama gambar ini nih. Dulu pikir gambar sendal apa-apa gitu ya. Nggak tahu ya gambar itu nama makhrajul huruf, cuman kayak apa namanya? Ya kayak begitu, ada anunya gitu. Mim patama, mim doma, mamu, alif fatah a, alif kasroh i, alif doma u, a ibu, tuh, ya, turutan tuh. Kalau sekarang ikro nggak ada ya, nggak ada begitu. Kalau a ba ba. Kalau turutan nggak begitu. Pertama jaberan ya kan. Alif jabar a, alif jaber i, alif jaber u, a i u gitu ya. Mim jabar ma, ta patah ta, lam doma lu. Ya. Itu termasuk khairukum, orang yang paling baik di antara kalian orang lagi belajar Al-Quran. Ini makanya bapak-bapak yang punya anak, jangan kehilangan momentum anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Ini kita udah punya musola, beruntung banget. Ada tempat sarana di mana anak-anak kita ini bisa belajar Al-Quran lewat ikro, apa lewat apa namanya itu qiraati, apa lewat turutan. Ya. Ada lagi nggak namanya? Selain turutan, ikro, qiraati, apa lagi? Ya. Meja. Apa kata Imam Syafi'i, orang yang belajar Al-Quran harga dirinya itu besar harga dirinya. Coba lihat orang yang Allah karuniakan dengan Al-Quran seperti para hufaz. Coba para imam-imam Masjid Haram, ada Imam Sudais, ada Imam Syekh Bandar, ada Imam Abdullah Balela, ada Syekh apa namanya itu, orang yang masih muda, siapa namanya juga itu, cakep banget suaranya itu. Itu mereka itu dimuliakan oleh Al-Quran. Pokoknya siapapun yang memuliakan Al-Quran maka dia menjadi orang mulia. Siapapun kita, Al-Quran itu Masya Allah mukjizat paling besar yang Allah berikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada mukjizat yang besar selain Al-Quran. Kenapa dibilang lihat? Karena tidak ada yang bisa mengimbangi, menyamakan kitab-kitab suci yang lainnya. Nggak ada yang bisa. Karena apa? Kitab-kitab yang ada di sekitarnya itu menjadi lemah. Kita bisa bayangkan sampai sekarang keorsinilan Al-Quran itu masih terjaga. Inna nahnu apa itu dalam surat, bukan surat Yasin. Sesungguhnya kami yang menurunkan dan sesungguhnya kami juga yang menjaganya. Kalau udah lupa nggak ingat. Mana ada orang yang ingat lupa. Kalau udah lupa nggak bakalan ingat. Kalau ingat nggak bakalan lupa. Ingatnya surat Yasin baik. Nanti kita ketemu lah. Kita lihat ulama Al-Quran yang terkini, misalnya Gus Baha, itu beliau termasuk
ahli tafsir. Kita bisa bayangkan, kita ngelihat orangnya, padahal kita belum ketemu ya. Kita ngelihat orangnya aja udah masya Allah resep. Karena apa? Allah gerakan hati kita untuk kita memuliakan orangnya. Karena apa? Karena memang beliau itu adalah ahli Quran. Allah muliakan. Ada lagi Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab. Beliau juga ahli Al-Quran. Karya-karya tafsirnya juga banyak. Ada lagi Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar. Udah hafid Quran, udah ahli tafsir. Suaranya enak, masya Allah, coba itu. Harga dirinya betul-betul ditampakkan oleh Allah di mata dunia. Benar Pak? Kita lihat tuh. Belum lagi para kori-kori. Coba kori Muhammad sampai sekarang beliau sudah usianya 70 berapa ya beliau? Suaranya masih enak. Belum lagi yang dari NTB itu suaranya cakep-cakep. Anak-anak kecil di TikTok udah pada pintar main baca Al-Quran. Ya. Itu adalah bagian daripada Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran. Wa man ta'allama al-fiqh, dan barang siapa orang yang belajar fikih, nabula qadruhu, maka mulialah pangkatnya. Fikih adalah bagian daripada ilmu yang berhubungan dengan usuluddin, dengan ajaran agama kita yang hubungannya dengan ubudiyah. Kita mau sholat itu belajar fikih, ya. Mau sholat itu belajar fikih dulu. Sebelum sholat jangan sekedar langsung sholat, ada aturannya. Yang orang sholat itu kudu bersuci dulu. Gimana kita tahu bisa bersuci? Ya belajar fikih. Fikih itu kan artinya paham. Orang kalau udah belajar fikih jadi paham. Contohnya apa? Bapak udah pada paham. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sebelum sholat suruh ngapain dulu kita? Bersuci dulu dengan cara apa? Berwudu. Ya. Apa saja anggota yang wajib kita basuh dalam berwudu? Ya, ada wajah, ada kedua tangan sampai siku, ada sebagian kepala, kemudian ada yang namanya kedua kaki sampai mata kaki. Itu yang wajib dibanjurin air. Itu kita paham dari mana? Dari fikih. Yang membatalkan sholat apa, yang membatalkan wudu apa, itu kita bisa paham dari fikih. Nah, fikih inilah yang menjadi sarana kita bisa apa? Bisa alat untuk kita bisa berkomunikasi kepada Allah. Kalau kita nggak belajar fikih, sholat nggak belajar fikih, nggak bakalan bisa diterima sholat kita. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu madudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, kagak diterima. Kenapa nggak diterima? Iya, nggak belajar fikih, nggak pakai ilmu. Makanya orang yang belajar fikih, kata Imam Syafi'i, maka mulialah pangkatnya. Ulama-ulama fikih itu Pak, masya Allah, luar biasa. Kita semua sangat butuh yang namanya apa itu? Yang namanya ilmu fikih. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita wudu, termasuk rukun Islam, itu semua diatur dalam pelajaran fikih.
sampai berangkat haji umroh itu di fikih. Wa man katabal hadisa, barang siapa yang menulis hadis, qawiyat hujjatuhu, maka kuatlah apa yang kuat hujjatuhu, hujahnya, alasannya, dalilnya. Para ahli hadis itu dulu sering menulis hadis. Makanya apa? Kuat dalilnya, kuat hujahnya. Sering menulis hadis. Dan beliau para muhadis itu hafal semua kutubus sittah. Itu semuanya juga ditulis dulu oleh tangannya. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa orang yang menulis hadis qawiyat hujjatuh, maka kuatlah dalilnya yang dia pegang. Wa man ta'allamal hisaba, dan barang siapa yang belajar hisab. Belajar hisab ini artinya belajar matematika, belajar berhitung. Awalnya kalau belajar berhitung itu sampai botak sariawan nggak paham-paham. Ya. Kalau bapak-bapak mau udah paham kan buat matematika ya Mas? Nggak usah ditanya lah ya. Nggak usah ditanya lah ya. Siapa orang yang belajar berhitung, jazala ra'yuhu, maka sehatlah atau cerdaslah otaknya atau pikirannya, karena selalu dilatih, Pak. Cuma anak kita nih sekarang itu matematika banyak caranya. Ada pakai cara sempoa, ada cara pakai apa ya? Jari matika. Udah macam-macam. Pintar-pintar anak sekarang matematikanya. Anak kita yang pintar matematika itu cerdas, Pak. Beda kalau ada anak yang nggak bisa matematika, kayak bapaknya deh itu nggak jauh lah. Bapaknya nggak bisa matematika, anaknya kalau bisa matematika, masya Allah. Ya. Penting matematika juga. Wa man ta'allama al-arabiyyah, barang siapa yang belajar bahasa Arab raqqa tabi'uhu, maka lunaklah atau lembutlah karakternya. Bahasa Arab adalah lughatul arabiyyah, lughatul Quran. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran itu bahasa Arab agar semua kalian pada mau berpikir, mempelajari kaidah bahasa Arab yang tertera di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah satu-satunya bahasa yang paling indah dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Bahasa Arab bagus, tapi Al-Quran bahasa Arab yang paling bagus. Dinilai dari sastranya, dinilai dari gaya bahasanya, dinilai dari balaghahnya, dinilai dari badainya dan macam-macam. Itu Al-Quran. Maka orang yang belajar bahasa Arab, maka lunaklah atau lembutlah karakternya. Orang Arab Pak, kalau berantem Pak, dia pakai mulut Pak, nggak pakai kelopak-kelopakan kayak kita. Ya. Sampai ngomongnya mulut itu sampai dikit lagi nempel gitu. Tapi pas ketika sallu ala Nabi, diam udah. Sallu ala Nabi, ya udah diam. Diam. Suruh salawat pada dia. Wa man lam yasun, dan barang siapa yang tidak menjaga, siapa yang menjaga nafsahu, dirinya, lam yanfa'hu, maka tidaklah berguna. Siman yang tidak menjaga dirinya, apanya yang gak berguna? Ilmuhu, ilmunya siman. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, orang yang tidak bisa menjaga dirinya untuk berbuat sesuatu agar dia bisa belajar Al-Quran, untuk berbuat sesuatu agar dia belajar fikih, untuk berbuat sesuatu agar dia bisa menulis hadis, bisa mempelajari matematika, dan juga bisa belajar bahasa Arab. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya,
lam yanfa'hu, maka tidaklah berguna si orang ini. Apa yang berguna? Ilmuhu, ilmunya. Dia punya pengalaman, nggak akan ada guna, nggak akan ada guna. Nah, ini kata menurut Imam Asy-Syafi'i. Wal maqalatu rabi'atu, maqalah yang keempat. Wal maqalatu rabi'atu wal 'ishrun, maqalah yang ke-24, an Muhammad bin Ahmad, dari Syekh Muhammad bin Ahmad rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, fi qaulillahi azza wa jalla, di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, wa sayyidan wa hasura, wa sayyidan wa hasura. Ini surat Al-Imran ya, ayat 39 kalau tidak salah ya. Coba kita cek. Ini ada yang menjelaskan tentang dari Syekh Muhammad bin Ahmad. Beliau memberikan penafsiran tentang apa itu? Tentang seorang nabi yang tidak menggunakan syahwatnya untuk kenikmatan. Kalau kita syahwatnya itu apa? Ya mau usah ditanya itu ya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Saya cek dulu di Al-Quran ini, Al-Imran 39, coba. Al-Quran surat Al-Imran 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Fanadatul malaikatu, kemudian para malaikat memanggilnya, wa huwa qa'imun, ketika ia pada berdiri melaksanakan sholat, yusalli fil mihrab, melaksanakan sholat di mihrab. Annallaha yubashshiruka, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepadamu bi Yahya dengan Nabi Yahya, yang mana Nabi Yahya itu musaddiqan membenarkan sebuah kalimat, musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan sebuah kalimat dari Allah, wa sayyidan, dan beliau itu adalah sayyidan, panutan, wa hasura, dan memiliki kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, wa nabiyyan minas shalihin, dan beliau adalah seorang nabi di antara orang-orang saleh. Jadi Nabi Yahya ini adalah seorang hasura, satu-satunya nabi yang tidak mengikuti layaknya sebagai nabi-nabi yang lainnya. Siapa? Yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya itu adalah nabi yang sampai wafatnya beliau tidak menikah. Bukan berarti beliau ini melanggar, tidak. Mana ada nabi melanggar. Bukan berarti beliau ini tidak mau anugerah yang Allah berikan berupa istri, tidak. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Nabi Yahya sejak kecil.
beliau itu dikaruniakan atau dianugerahkan bisa mengendalikan hawa nafsu sampai beliau tidak menikah. Ini ada riwayat Pak bahwa di Romawi itu pada masa pada masa itu Nabi Yahya ya, ada seorang raja namanya Herodes. Herodes ini seorang raja yang telah memberikan kebijakan kepada warganya, kepada masyarakatnya bahwa diperkenankan untuk menikahi kepada anak keturunannya. Nah kebetulan si Raja Herodes ini dia punya putri cantik, seorang anak perempuan cantik. Ini mau ditikahi, namanya Herodia. Herodia adalah seorang gadis cantik, anaknya Raja Herodes. Nah saat itu Nabi Yahya seorang sayyid dan seorang panutan yang memang perangainya, perbuatannya, bahkan dawuhnya itu sangat berpengaruh di masyarakat dan diikuti. Ini tiba-tiba menentang pemerintah, menentang raja, bahwasanya apa yang akan diperbuat oleh seorang raja namanya Herodes ini adalah perbuatan salah dan tidak dibenarkan. Sehingga akhirnya masyarakat pun yang mengikuti ucapan siapa itu? Nabi Yahya. Akhirnya itu Raja Herodes tidak terima. Wah ini si Yahya ini pemberontak nih gitu ya. Ini harus dilenyapkan. Benar. Si raja itu menyuruh kepada pengawal-pengawalnya untuk mengteokan itu target operasi, cari itu Yahya, hidup atau mati lah, kira-kira seperti itu. Benar, saat beliau lagi sholat dipenggal lehernya. Itu Nabi Yahya. Nah di sini dijelaskan wasayyidan wa hasula la yarghabu fin nisa'i, tidak menyukai pada wanita. La yarghabu fin nisa'i lali ajzin, bukan karena wanita itu lemah atau bukan karena dirinya lemah, tidak, baliman syahwati faqat, hanya semata-mata untuk mengendalikan hawa nafsunya, mencegah hawa nafsunya, mencegah syahwatnya saja, tidak dengan yang lain. Tidak, bukan karena anjuran menikah itu sebagai anjuran agama, tidak. Menikah itu adalah beliau tidak menolak bahwasanya menikah itu adalah membangun rumah tangga, tidak. Beliau tidak menolak dalil, beliau tidak menolak perintah, tidak. Tetapi beliau sendiri memang tidak mau menikah karena untuk apa? Liman isyahwati faqat, hanya semata-mata untuk meninggalkan daripada syahwatnya. Beda dengan tokoh agama dalam agama tertentu, ya, mereka dilarang menikah. Tuh, kalau agama Islam dianjurkan, bukan diperintahkan ya, dianjurkan. Tapi ketika ada seorang pemuda yang dia waktunya nikah, dia tidak menikah, maka dia syahwatnya tinggi, itu wajib menikah. Ya. Makanya di ajaran Islam itu betul-betul dianjurkan untuk berumah tangga. Ya Allah, coba kalau seandainya Allah perintahkan, ya, nikah itu hanya untuk orang-orang awam, nikah itu hanya untuk orang-orang selain ustadz misalnya. Saya berhenti jadi ustadz. Oh, nikah hanya untuk orang-orang selain ustadz, yang selain ustadz boleh nikah, ustadz nggak boleh nikah. Oh, gue berhenti jadi ustadz.
Masya Allah. Tapi itulah Masya Allah. Jadi Nabi Yahya tidak demikian. Nabi Yahya bukan tidak menolak, tidak. Karena memang ini bagian daripada anugerahnya, bagian daripada keistimewaan beliau, bahwasanya beliau punya keistimewaan bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan tidak menikah sampai akhir hayatnya. Kalau bahasa kita ngejomblo gitu. Nah lalu kemudian wa nabiyyan minas shalihin, dan beliau itu adalah seorang nabi yang menjadi nabi minas shalihin, termasuk dari keturunan orang-orang yang saleh. Qala Syekh, berkata Syekh Muhammad, zakarallahu, Allah telah menyebutkan Sayyidina Yahya, Nabi Yahya ini alaihissalam, sayyidan, yaitu sebagai sayyid, wa huwa abduhu, padahal beliau itu adalah seorang hamba Allah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi Yahya kana ghaliban, adalah yang mengalahkan ala arbaati asya, atas 4 perkara. Seorang hamba yang diberikan keistimewaan yang bisa mengalahkan 4 perkara. 4 perkaranya itu apa? Yang pertama, bahwa Nabi Yahya adalah apa? Alal hawai, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Wa ala iblisa, dan dia bisa mengalahkan iblis. Wa ala lisani, dan dia bisa mengalahkan lisannya. Dari itu tutur kata yang bisa berpotensi memecah belah. Wa alal ghadabi, dan dia bisa mengendalikan emosinya. Itu Nabi Yahya. Ya. Inilah keistimewaan Nabi Yahya. Nah, inilah Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, makalah yang keempat tentang tentang keistimewaan Nabi siapa tadi? Nabi Yahya, bahwa beliau adalah memiliki 4 perkara yang tidak sama dengan perkara-perkaranya para nabi. Bahwa beliau adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan iblis, bisa mengendalikan lisannya, dan juga bisa mengendalikan emosinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.